Keluaran kita mendengar kabar bahwa dengan adanya rancangan undang-undang ini kalau nanti sudah jadi undang-undang, ini bisa jadi, aset-aset negara yang ada di Jakarta ini justru dimainkan atau ditukar guling dengan para investor di IKN gitu. Satu itu, kemudian kita juga mendengar bahwa ini salah satunya memang plotting untuk Kaisang katanya, Pak. Gimana Bang? Ya, bola liarnya jadi ke sana karena ada klausul diangkat oleh presiden. Pikiran orang kan namanya presiden sekarang masih Pak Jokowi. Ya. Kan, tapi kan kemungkinan besok tiga pasang calon ini sangat mungkin semuanya ya. Tapi Hmm. kemungkinan tetap pasangan yang sekarang, presiden sekarang tetap berkuasa karena ada anak presiden maju juga mungkin juga ya, sepertiga peluangnya ada itu. Kalau di survei bahkan tertinggi sekarang. Jadi karena itu saya setuju, karena ini isu publik, bagus kita sudah pecah telurnya, pecah Hmm. bisulnya, dibahas saja. Dan titipan saya, ayo semua mengawasi. Karena kata Bang Napi, waspadalah kejahatan itu karena ada kesempatan. Kita coba, Ya. kita jaga. Ini jadi isu publik dan bagus jadi isu publik. Begitu. Oke, saya jadi teringat juga kata-kata Abang, saya catat tadi bahwa ini akan potensi bermainnya oligarki dan invisible hand ini menjadi menguat katanya. Gitu Bang ya? Ya, lagi-lagi kalau kita melihat kan semuanya sepertinya oke gitu loh. Tapi kita juga sudah tahu ada satu kejadian yang seperti unstoppable gitu loh. Hmm. Tiba-tiba pemasangan balihonya rapi jali gitu. Kalau bahasa Rocky, Gerung, jumlah balihonya lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Kaget juga saya kan gitu. Kemudian rapi jali. Kalau kita punya baliho miring kiri, miring kanan, copot kiri, copot kanan. Yang ini rapi jali. Yang nggak boleh ngiri ya. Itu tanda bagus juga sebetulnya. Tapi artinya kan sederhana. Ketika terang benderang nggak perlu kita bertanya ada matahari apa enggak ya, pasti ada matahari. Kalau kayak gini pasti ada sumber dananya, ada sumber dayanya, ada strateginya, ada eksekutornya. Jadi nggak usah, jangan nanya gitu seuzon kalau gitu. Ya memang kenyataannya kan nggak mungkin eh, terpasang dengan sendirinya gitu. Padahal cost-nya besar. Saya pernah hitung-hitung kan, 1 meter Hmm. 15.000 lah katakan. Kalau Hmm. 2 kali 3 atau 2 kali 4 itu 8 meter, 15 kali 8, 15 kali 8, 120.000 satunya. Tuh kalau Hmm. kita bikin 100.000, waduh udah kali sendiri itu. Itu belum biaya bambunya, belum biaya Hmm. masangnya gitu. Belum macam-macamnya. Jadi cost-nya memang besar sekali dan ini wajib menjadi pertanyaan kita. Di Hmm. Amerika tuh nggak ada KPU, Bawaslu, macam-macam, cuma ada satu, election committee namanya EC. Dan kerjanya cuma satu, dari mana duitnya? Pertanyaan cuma satu, dari mana duitnya gitu. Hmm. Gitu. Jadi Ya, kalau ya. menyusuri dari mana duitnya ketahuan sebetulnya ada oligarki atau tidak. Oke Bang. Tapi yang menarik juga statement Abang di TV One tadi, ketika PKS jelas-jelas memang menolak, tapi kok masih juga bicara tentang kemanfaatannya, ada kemanfaatan. Saya catat tadi, positifnya katanya kalau ini RUU ini menjadi undang-undang, pembangunan menjadi lebih substansial, tidak lagi direcoki dengan persoalan politik dan sebagainya. Tapi kalau negatifnya ya ini siapa yang terpilih nanti, bagaimana kapasitas dan kapabilitasnya. Ya harus adil. Namanya kebijakan publik itu tidak 100% buruk. Pasti ada Hmm. positif, ada negatifnya. Contoh misal adanya KPK. Karena kita anggap korupsi itu extraordinary crime, kita bikin KPK. Tapi ketika kita bikin KPK, pada saat yang sama kita tidak percaya dengan kepolisian. Karena di negara-negara lain, kepolisianlah yang mengusut korupsi ketika polisinya memang berintegritas dan berkualitas. Nah, ketika tidak berintegritas dan berkualitas, kita bikin KPK. Bagus KPK-nya, tapi catatannya di kepolisian. Tapi ketika KPK dikuasai oleh orang-orang tertentu, repot lagi kita gitu loh. Nah, Hmm. kayak undang-undang ini. Makanya gini, pandangan saya terhadap segala kebijakan publik, dia tidak seperti akidah yang dia bainal haq wal batil gitu loh. Tapi ini harus kita kritisi ya, kayak tadi saya bilang,
ketika demokrasinya dikecilkan volumenya, dipilih melalui DPRD atau DPRD memilih 3, maka sang gubernur nanti tidak harus banyak kampanye gitu loh. Dia cuma menunjukkan kualitas dirinya. Sehingga ketika dia tidak harus sibuk kampanye, maka dia tidak harus menebar program populis. Program populis itu high cost. Kayak misal gini, BLT itu high cost gitu loh. Raskin itu high cost. Tapi kalau itu nggak diberikan, nggak kepilih kita gitu loh. Padahal yang lebih substansial, ayo benahi pendidikan, ayo benahi kesehatan, ayo benahi kualitas demokrasi kita. Tapi ketika pendidikan dia 20 tahun, kesehatan 15 tahun, kualitas demokrasi mungkin 30 tahun. Kalau kita ke situ, 5 tahun nggak kepilih kita gitu loh. Tapi kalau mau kepilih, ya harus ada yang populisnya. Nah, jadi trade off tuh namanya ya tukar tambah gitu loh. Kalau mau ini, tambahnya ini, kurangnya ini. Nah, jadi itu. Nah, saya ingin teman-teman kita tetap i'dilu wa aqrabulit taqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Gitu, Kang. Baik. Ini saya mau melanjutkan pertanyaan tapi pengen intermezzo dulu ini baca komen di live komen. Asam sulfat itu memang bikin besi berkarat, bahkan kulit pun bisa rusak katanya. Ini nggak tahu, saya nggak ngerti nih bicara asam sulfat apa ya. Kita lanjut aja Bang. Bang. Jadi kasus asam sulfat saya juga bisa jadi punya kejadian kayak gitu. Kan memang bukan bidangnya. Asam sulfat sama asam folat kan beda bagi ahli chemical. Kalau buat saya, Gibran salah sebut. Habis itu Gibran minta maaf, kita maafkan. Tapi kalau kebijakan politik dinasti, kebijakan yang nanti oligarki, itu yang wajib kita perangi. Begitu. Oke, iya. Harus ini ya, prioritas pada yang penting dikomentari gitu Bang ya. Bang, tapi saya ingat begini, mohon maaf kalau ingatan saya salah. Tempo hari saya pernah mendengar wacana kalau ke depan presiden pun dipilih lagi oleh MPR, PKS membuka ruang untuk itu. Apa betul, Bang? Ini kaitannya dengan yang di Jakarta ini. Sebetulnya semua kebijakan publik itu sangat terkait dengan konteks kekinian dan kedisinian. Ya. Tetap ada prinsip-prinsip bahwa rakyat harus dihargai haknya. Nah, contohnya Singapura. Singapura itu bukan negara yang dibilang demokratis ya. Bahkan indeksnya di bawah kita, tapi kemajuan ekonominya, kemajuan pendidikannya, kualitas kesehatannya, kualitas lingkungannya, maju sekali gitu. Jadi demokrasi benar di banyak negara salah satu instrumen untuk menyejahterakan. Tapi biasanya demokrasi itu hidup, kata Samuel Huntington gitu loh. Itu akan normal tumbuhnya di mereka yang berpendapatan 6.000 US dollar. Nah, kita masih 4.000. Nah, di bawah 6.000 biasanya demokrasi itu anomali. Kayak sekarang nih politik uang marak, politik dinasti marak, yang udah di penjara maju lagi tetap menang gitu loh. Karena bukan cuma Kahartos tapi Karaos juga gitu loh. Bukan cuma kita kenal tapi rasanya ada apa enggak. Akhirnya yang NPWP yang jadi nomor piro, wani piro. Dan ini kan jadi rusak demokrasi kita. Gitu, Kang. Tapi kalau tadi kita dengar Bang Deddy Sitorus, beliau menyampaikan bahwa ini sebenarnya juga masih sangat panjang ini katanya. Yang harus dibahas. Jadi kalau secara waktu apakah ada batasan ini harus diputuskan jadi undang-undang atau tidak tuh kapan gitu Pak? Jadi ini kan rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta ditetapkan jadi inisiatif DPR. Untuk jadi inisiatif DPR dia harus maju melalui paripurna. Tadi kemarin sudah ditetapkan 8 setuju, 1 menolak, PKS menolak. Makanya ini sah menjadi rancangan undang-undang daerah khusus Jakarta inisiatif DPR. Habis ini DPR akan berkirim surat kepada Presiden.
Nah, presiden nanti akan mengeluarkan surpres, surat presiden yang menunjuk kementerian mana yang akan menjadi leading sektor. Biasanya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kumham, termasuk satu lagi Bappenas. Nah, itu nanti akan duduk bareng bahas DPR, dibahas, disisir lagi satu persatu pasalnya. Kalau pemerintah tidak setuju, pasal 10 bisa berubah, pasal 20 bisa berubah. Nah, tetapi memang bersyukurnya karena ini sudah jadi isu publik, akan sangat sulit undang-undang ini ketika dibahas diam-diam tidak diketahui publik. Karena sudah diketahui publik mesti transparan dan akuntabel. Ada bagusnya PKS menolak. Nah, Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai